Ya, aturan ini tidak melindungi sebenarnya kepada tenaga kerja dengan baik dan benar. Sehingga kemudian bisa saja perusahaan itu semena-mena terhadap tenaga kerja. Kepastian nasib tenaga kerjanya itu tidak dijamin oleh undang-undang. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita sehat dalam mengikuti kegiatan ini. Menarik apa yang disampaikan oleh pembicara kita tadi dalam perspektif sosiologi hukum ya. Tapi sebelum masuk ke memperbincangkan beberapa hal yang menurut saya coba untuk melihat. Pertama saya mohon maaf dulu. Pertama jika di belakang ada sedikit spoiler dan suara bocah-bocah yang malam ini ributnya agak meningkat dibandingkan siang selama mereka di rumah. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf tidak sempat menyiapkan poin karena memang dalam 3 hari terakhir ini saya tidak dalam kondisi yang sehat, tidak begitu fit, sehingga kemudian saya akan lebih banyak bercerita saja, menyampaikan beberapa hal yang menurut saya penting dilihat dalam kacamata sosiologi. Namun saya akan coba melihat rancangan undang-undang ini dalam sosiologi ekonomi, karena memang undang-undang ini kan memang muatannya itu mengarah kepada aspek ekonomi. Kalau kita baca ke ini konsideran undang-undang itu kan ini dia bicara bahwa undang-undang ini adalah undang-undang cipta kerja, yaitu sebuah upaya menciptakan penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan ini kooperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi, pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Jadi bagaimanapun ini adalah sebuah produk undang-undang omnibus yang diciptakan untuk kepentingan ekonomi. Lepas dari kepentingan ekonomi siapa nanti bisa kita lihat tadi poin per poin rancangan undang-undang ini. Saya mencoba membaca ada 10 ruang lingkup akhir ini yang kesemuanya menyangkut persoalan ekonomi masyarakat Indonesia. Ya, kita memang agak sedikit dibingungkan karena memang beredar beberapa versi rancangan undang-undang ini di publik. Terakhir itu beredar rancangan undang-undang ini draft yang 812 halaman. Saya mencoba membaca yang draft yang 802 halaman itu, dan apa yang saya sampaikan nanti itu mengacu ke 812 halaman yang tertanggal 14 Oktober kemarin. Di sini ada 10 ruang lingkup yang diatur di dalam RUU Ciptaker ini, yang kemudian salah satunya yang paling saya kira implikasinya sangat real dan paling cepat dirasakan itu adalah dari aspek tenaga kerjaan di Papua. Karena bagaimanapun yang namanya penciptaan lapangan kerja itu kan menyangkut dua komponen ya. Ada komponen pemberi kerja, kemudian komponen pekerjanya, sehingga kemudian tidak
tidak mengherankan ketika sektor yang paling banyak merespon keberadaan rancangan undang-undang ini selain teman-teman dari hukum, dari disiplin hukum yang undang-undang ini cacat sebagai proses prosedural dan materinya, tapi yang merespon juga banyak ini adalah dari kalangan tenaga kerja dan calon tenaga kerja. Karena memang ini yang paling dekat itu adalah persoalan di tenaga kerjaan. Karena undang-undang ini menghapus, mengganti, menambahkan, menyisipkan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang ini sebagai revisi terhadap undang-undang ketenagakerjaan itu, undang-undang berapa yang tahun 2004 itu, undang-undang nomor 13 tahun 2003, jadi undang-undang ketenagakerjaan itu. Saya ingin melihat sebenarnya dalam kacamata sosiologi ekonomi dari beberapa poin yang saya coba baca. Saya lebih menekankan kepada aspek ketenagakerjaan karena memang perspektifnya psikologi ekonomi. Saya melihat begini, bahwa rancangan undang-undang ketenagakerjaan ini disusun oleh pemerintah, kemudian bersama dengan legislatif, itu adalah sebuah proses di mana institusi bekerja untuk melahirkan institusi yang baru. Satu, lalu kemudian yang kedua, ada jaringan berbagai aktor yang juga bekerja di situ dan kemudian mempengaruhi institusi yang ada. Lalu kemudian yang ketiga, ada elemen kognisi di situ yang mempengaruhi aktor-aktor yang bekerja itu sehingga kemudian melahirkan produk hukum yang kita baca sebagai rancangan undang-undang Ciptaker ini. Nah, di aspek pertama kita melihat dan banyak pendapat yang mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini itu lebih ramah sebenarnya dalam tanda kutip terhadap pelaku usaha. Artinya apa? Undang-undang ini lebih memihak sesungguhnya kepada pelaku usaha menengah ke atas. Kita lihat misalnya sektor perizinan yang dipermudah di dalam rancangan undang-undang ini ada 15, saya coba baca sektor perizinan itu. Ada sektor perizinan kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan kemudian standarisasi penilaian dan kesesuaian, lalu kemudian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, kemudian pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos telekomunikasi dan penyiaran, dan kemudian terakhir pertahanan dan keamanan. Dari 15 sektor perizinan usaha ini, mayoritas sektor perizinan ini adalah perizinan usaha menengah ke atas. Nah, rancangan undang-undang ini yang katanya adalah untuk mempermudah UMKM dalam bekerja dan mengembangkan usaha mereka, pada faktanya 15 sektor perizinan itu yang mungkin dikerjakan oleh UMKM itu saya kira tidak beberapa. Energi dan sumber daya mineral saya kira tidak jenis usaha UMKM. Ketenaga nukliran, perindustrian, kalau perdagangan mungkin ya, tapi metrologi legal, jaminan produk halal mungkin, kemudian pertanian mungkinlah ya, usaha pertanian, kemudian kelautan dan perikanan mungkin kecil ya. Tapi kalau kita mengacu kepada perundang-undangan yang ada di dalam pasal per pasalnya, kelautan dan perikanan itu juga dominan adalah menengah ke atas. Kemudian pekerjaan umum dan perumahan rakyat saya yakin itu bukan UMKM. Kemudian transportasi sangat kecil sekali peluang UMKM. Kemudian kesehatan, obat dan makanan, mungkin makanan iya UMKM bisa di situ ya,
kalau sudah makanan dalam bentuk restoran, tidak lagi kelas UMKM. Kemudian pendidikan dan kebudayaan, nah ini yang juga menjadi sorotan banyak kalangan, terutama di pasal 65 kalau tidak salah, yang mestinya mencantumkan perizinan di sektor pendidikan, sehingga kemudian khawatirkan liberalisasi pendidikan terjadi di sana. Kemudian kesehatan dan obat. Kemudian sektor pariwisata, ini mungkin UMKM bisa masuk, dan kelas menengah ke atas juga bisa masuk. Kemudian keagamaan, usaha di perizinan keagamaan, usaha di sektor keagamaan, pos telekomunikasi dan penyiaran, lalu kemudian pertahanan keamanan. Nah, saya kira dari 15 sektor perizinan usaha ini hanya beberapa usaha yang mungkin dilakukan oleh UMKM yang kemudian jadi alasan untuk penyusunan RUU ini. Lalu kemudian yang kedua, di dalam RUU ini katanya itu untuk melindungi tenaga kerja, sehingga kemudian salah satu bab di dalam RUU ini membahas tentang ketenaga kerjaan, dan kemudian mengganti dan kemudian menghapus dan kemudian merubah beberapa pasal di undang-undang tenaga kerjaan itu. Sehingga di dalam proses pembentukan ini keberpihakannya adalah ke pemberi kerja atau pelaku usaha. Jadi kita lihat misalnya di pasal 78 ayat 1 misalnya di undang-undang tenaga kerja soal lembur. Lembur itu di undang-undang tenaga kerjaan maksimal hanya 3 jam. Tapi di undang-undang yang baru itu boleh 4 jam maksimal. Sehingga kemudian orang dalam sehari itu bisa saja bekerja. Kalau kan di pengaturan jam kerja itu ada yang 7 jam untuk 6 hari kerja, kemudian 8 jam untuk 5 hari kerja. Lalu kemudian boleh lembur. Kalau misalnya lembur, ya orang bisa kerja lebih dari 10 jam dalam sehari dengan lembur 4 jam begitu. Lalu kemudian juga soal istirahat yang diberikan kepada tenaga kerja, jika itu ada sedikit perubahan di situ. Dan kemudian yang cukup drastis itu saya kira adalah soal istirahat panjang yang sekurang-kurangnya bisa diberikan 2 bulan secara berturut-turut ya, di tahun ke-7 atau tahun ke-8 setelah orang bekerja berturut-turut 6 tahun di perusahaan. Ini sudah tidak ada lagi di RUU yang baru. Nah, jadi jatah orang bisa istirahat panjang. Nah, jadi di aturan undang-undang kerjaan yang lama itu orang boleh istirahat itu 2 bulan setelah 6 tahun bekerja berturut-turut. Itu dihapuskan dalam RUU Ciptaker gitu ya. Saya baca di draft yang terbaru itu. Lalu kemudian terkait dengan upah minimum. Itu dibebaskan, upah minimum itu pengaturannya itu dilepaskan kepada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Memang diatur oleh Pemprov ya, upah minimum itu di dalam RUU Ciptaker itu. Upah minimum provinsi itu diatur oleh pemerintah provinsi, lalu kemudian upah minimum kabupaten kota itu juga bisa diatur oleh pemerintah provinsi dengan syarat ketentuan tertentu, namun mesti lebih tinggi daripada upah minimum provinsi ya. Tapi pengaturan itu diserahkan kepada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kalau kondisi ekonomi seperti pandemi saat ini ya orang bisa saja upah itu turun drastis sementara kebutuhan orang naik. Nah, ini yang menjadi persoalan. Lalu kemudian terkait juga dengan upah minimum itu ada pasal 90 ayat 2 yang juga dihapuskan. Itu soal bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana maksud di pasal 89. Artinya kan gini, di pasal 89 itu pengusaha itu wajib membayar upah minimum kepada karyawan tenaga kerja. Tapi di pasal 90 ayat 2 yang dihapuskan itu kan pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana maksud itu tetap harus dibayar sesuai dengan upah minimum. Lalu ketidaksanggupan itu dianggap sebagai piutang perusahaan kepada tenaga kerja. Nah, pasal ini juga dihapuskan. Nah, itu beberapa poin yang saya kira terkait yang bermasalah.
kenapa kemudian saya melihat bahwa rancangan undang-undang ini lebih berpihak kepada pengusahanya dibanding kepada tenaga kerjanya. Apa yang akan terjadi ketika produk hukumnya seperti ini? Ya, aturan ini tidak melindungi sebenarnya kepada tenaga kerja dengan baik dan benar, sehingga kemudian bisa saja perusahaan itu semena-mena terhadap tenaga kerja. Artinya kepastian nasib tenaga kerjanya itu tidak dijamin oleh undang-undang. Sementara hal ini mesti menjadi jaminan undang-undang, jaminan negara terhadap warga negara yang berstatus sebagai tenaga kerja. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, bahwa undang-undang ini lebih berpihak kepada pelaku usaha. Kita bisa melihat ke proses perizinan itu bahwa ternyata di sektor lingkungan juga bermasalah, bahwa ada pasal yang dihapuskan di undang-undang lingkungan hidup itu. Mungkin nanti teman-teman narasumber kita yang bidang hukum bisa membahas lebih dalam. Sanksi kepada perusahaan yang tidak patuh terhadap lingkungan hidup itu dihapuskan. Nah, kalau misalnya tujuannya mempermudah perizinan, tentu saja sanksi soal perizinan yang tidak diurus dengan baik itu tidak bisa dihapuskan, kan? Jadi saya kira ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwa undang-undang ini lebih berpihak kepada pengusaha dibanding kepada tenaga kerja. Implikasinya apa? Secara sosiologis, ini akan berimplikasi terhadap ketimpangan hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja. Nah, ini yang barangkali sejak lama sudah dilihat oleh Marx dan kemudian diteruskan oleh kelompok-kelompok Marxis, bahwa ada kelas yang begitu superior terhadap kelas yang inferior. Kelas pengusaha yang superior terhadap kelas buruh. Artinya ada ketergantungan yang tercipta antara buruh dengan pengusaha. Sehingga kemudian pengusaha bisa saja semena-mena dan sewaktu-waktu untuk memberhentikan tenaga kerja. Sementara pengaturan tentang PHK juga ada beberapa pasal yang bermasalah di situ. Saya kira ini satu persoalan ke depan, hubungan antara buruh dan tenaga kerja yang selama ini mestinya dijembatani oleh negara itu mesti sebuah hubungan yang saling ketergantungan di mana pengusaha membutuhkan buruh, sebaliknya buruh membutuhkan pengusaha. Sekarang dibalik posisinya, dikembalikan kepada zaman yang dulu dikritik oleh Marx habis-habisan, di mana buruh sangat bergantung kepada pengusaha. Itu yang saya kira implikasi dari disahkannya rancangan undang-undang ini, ketika peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan PHK, kemudian pengaturan tentang upah minimum dan segala macam itu tidak dikawal dengan baik. Ini yang saya kira menjadi persoalan. Itu secara praksis. Lalu kemudian secara akademik, saya melihat dalam perspektif sosiologi ekonomi, produk rancangan undang-undang ini, rancangan undang-undang Cipta Kerja, termasuk juga undang-undang Minerba beberapa waktu yang lalu dan juga undang-undang KPK beberapa waktu lalu yang direvisi, ini mesti menjadi alarm bagi akademisi sosiologi untuk meninjau kembali perspektif new institusionalisme sosiologi, di mana perspektif new institusionalisme itu lebih cenderung melihat kepada organisasi yang menentukan institusi. Sekarang posisinya ternyata institusi itu yang kemudian dimasuki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi. Maksudnya begini, kalau kita mengikuti cara berpikir Douglas Chennault misalnya, Douglas Chennault itu yang memisahkan antara institusi itu sebagai aturan atau norma di satu sisi dan kemudian di sisi lain organisasi, maka pandangan neo-institusionalisme itu kan lebih melihat tidak ada perbedaan antara organisasi itu, institusi itu antara organisasi dengan norma. Itu adalah suatu hal yang saling berkaitan, dan sekarang itu berpisah. Jadi pemisahan bahwa untuk meruntuhkan
KPK, organisasi KPK itu mereka masuk kepada normalnya KPK. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Ciptaker ini juga mereka masuk di situ untuk memberikan kekuatan kepada pengusaha. Untuk kita tahu ya 43% dari anggota DPR RI itu tahun 2019-2024 itu menurut penelitian Auriga itu 43% itu dari kalangan pengusaha. Nah, inilah yang kemudian mendorong mereka mengutak-atik norma yang mengatur tentang dunia usaha agar mereka mudah melanjutkan dan melanggengkan usaha mereka dan membentuk usaha-usaha baru. Nah, penelitian Auriga itu mengatakan 43% dari anggota DPR RI tahun 2019-2024 itu adalah dari kalangan pengusaha yang bergerak di 1060-an sektor usaha dalam berbagai bentuk usaha yang mereka usahakan. Nah, inilah saya kira alarm untuk pengkaji institusionalisme untuk kembali menelaah pembedaan yang tajam antara new institusionalisme dengan old institusionalisme itu, sehingga kemudian perlu kembali melihat ke pemikiran yang memisahkan antara institusi sebagai norma di satu sisi dan kemudian organisasi di sisi yang lain. Saya kira itu sebagai pemantik, Mas Agus. Mudah-mudahan akan ada diskusi yang berkembang setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.